Halo, apa kabar semuanya? Ini tulisan yang akan membawa kita ke action sesuatu ya. Ditulis baru tadi pagi jam 7.58, yaitu terkait dengan uh, kondisi saat ini yang to be honest-nya kondisi keuangan pas-pasan, tapi juga pengen ada passive income di saat bisa dilakukan sambil bekerja dan ada sedikit waktu luang, namun tidak banyak di waktu kerja. Terus yang kedua juga tidak memiliki modal awal yang besar, tapi good point-nya saya masih punya sedikit sisa dari gaji yang bisa diinvestasikan tiap bulan. Juga ada pengetahuan sedikit tentang saham yang dulu sempat pernah belajar sedikit-sedikit sebelum pandemi tentang saham, tapi karena sudah terlalu lama otomatis buta juga dengan kondisi pasar saham saat ini. Terus yang berikutnya, sentimen saham juga sedang turun ya saat ini akibat memanasnya kondisi antara Iran dan Israel. Ini tidak tahu apakah efeknya good news karena harga saham lagi turun, ini artinya posisi yang pas untuk masuk, atau salahnya ya kalau ternyata berkepanjangan mengakibatkan saham akan turun agak lama. Dari kondisi-kondisi tersebut, maka jalan ninja yang dipilih yang pertama menjadi swing trader saham. Kenapa memilih saham bukan instrumen yang lain seperti crypto, gold, atau uh, money exchange? Ya karena saya memiliki pengetahuannya di sini sedikit. Terus kenapa swing? Ya karena waktu saya tidak banyak. Kenapa kalau waktu banyak mungkin bisa juga dicoba jadi scalper, cuman ya scalper resikonya terlalu tinggi buat saya. Yang berikutnya juga kenapa bukan menjadi full investor, ya karena tadi modalnya pas-pasan. Nah, metode bisnis yang diambil itu mencari capital gain. Capital gain itu adalah pertumbuhan nilai dari, ya sederhananya kita beli saat murah, saat agak mahal kita jual. Terus fokus jangka pendeknya ke saham IPO. Saham IPO itu ada saham yang baru melantai, baru terdaftar di Bursa Efek. Kita beli itu, jangan sampai terlewat. Terus yang berikutnya, dividen itu sebagai hiburan ya, kalaupun ada yang nyangkut atau tahan dapat dividen ya alhamdulillah. Oke, dari kondisi dan jalan yang dipilih, beberapa strategi yang saya kerjakan. Yang pertama ya modal dasar saat kemampuan aja, jangan minjem apalagi sampai nyolong kolor tetangga ya. Dicicil, naik aja sesuai kemampuan, dan dari sisa gaji tiap bulan. Jika hasilnya menarik, mungkin yang saat ini punya tabungan juga pelan-pelan dipindahkan instrumennya ke saham. Setoran awal ini berdasarkan pemikiran tadi pagi, mungkin dicoba dengan 2 juta. Kenapa 2 juta? Ya mungkin yang saya pikirkan waktu itu ya nilai yang kalaupun gagal masih bisa saya terima risiko kegagalannya. Terus yang strategi berikutnya screening saham biar nggak terlalu capek, lihat-lihat aja di YouTube atau Telegram, tapi di screening ulang sendiri. Alokasi utama sesuai dengan jalannya tadi, memilih yang IPO, dan setiap ada tanggal IPO ya ikut. Luangkan baca prospektus di IPO walaupun sekilas, mungkin sekilas hanya bagian pemanfaatan. Untuk yang IPO-nya bentrok tanggal ya screening dulu. Sekiranya dana tidak cukup, pilih yang paling prospeknya paling bagus. Limit saham yang dibeli harga maksimum 1.000 saja per lembar, supaya kita punya sedikit nafas untuk mengejar kalau itu harus averaging down. Beli dengan metode sistem DCA. DCA itu dollar cost averaging, artinya tidak langsung all out ketika beli, bertahap. Limit maksimum emiten di porto 4 saja, kita batasi jangan lebih dulu karena modal yang terbatas. Terus ketika membeli memperhatikan nilai PER dan DPS sebagai antisipasi kalau nyangkut, artinya ya ada potensi dapat dividen. TP pakai bahasa win win, artinya ya tidak canggung untuk men-TP walaupun margin keuntungan sedikit. Terus jika ada yang diperlukan ya kita perlu stop loss. Mungkin itu dulu untuk sekarang. Kita masuk ke fase berikutnya ya, membuat rekening di sahamnya. Setelah memutuskan untuk berusaha di bidang saham, berikutnya kita membuat akun saham. Saat ini saya menggunakan Stockbit. Tidak harus Stockbit ya, bisa apa aja. Bisa aja iPod atau akun-akun yang lain. Ini baru daftar, belum ada isinya apapun. Portofolio juga masih kosong.
belum ada order yang masuk, histori yang masuk. Langkah pertama setelah terverifikasi, kita top up RDN. Menurut internet, proses top upnya sendiri berapa lama ya? Kita search lama top up is RDN Stockbit. Berapa lama? Kurang lebih 10 menit. Oke, mari kita coba apakah betul 10 menit. Kita top up. Ini nomor rekeningnya, kita copy sesuai dengan plan di awal. Kita akan membuat 2 juta ya. Kita daftarkan dulu rekeningnya. Oh, sudah daftarkan. Yang ini 2 juta. Oke, berhasil. Kita lihat apakah langsung masuk. Kita balik lagi. Ya, sudah, ternyata langsung masuk dengan cepat. 2 juta langsung masuk. Oke, demikian. Setelah berhasil top up ya, kita lihat saldo kita 2 juta, belum ada order apapun, dan historisnya baru per tanggal hari ini ya, 21 April itu deposit 2 juta sesuai dengan plan kita di awal. Step berikutnya adalah mencoba transaksi IPO. Di sini kita lihat ada 2 emiten yang akan IPO. Yang pertama Sola, yang kedua Data. Yang Sola ini kita udah lewat tanggal penawaran awal. Satu-satunya cara supaya bisa ikut transaksi nanti ikut penawaran umum tanggal 30 April sampai tanggal 3 Mei. Kalau gitu kita skip dulu. Yang berikutnya Data. Ini masih bisa ikut penawaran awal. Nah, kita biasakan juga membaca prospektus yang ringkasannya dulu aja. Kita langsung ke bagian rencana penggunaan. Rencana penggunaannya untuk mengambil alihan saham, which is bagus, pengembangan bisnis. Untuk pembelian aset juga bagus. Untuk modal kerja bagus, jadi tidak ada untuk exit point ya. Saat ini tidak terlihat sebagai exit point. Tapi karena kita modal kecil, tidak perlu baca terlalu teliti, yang penting ikut masuk dulu aja. Kita coba pesan di harga 200 dulu aja. Jumlah lotnya kita pesan 20 lot ya, atau 25. 25 lot aja. Kita bukan karyawan Data dan buat verifikasi. Klik konfirmasi. Oke, sudah satu. Berikutnya ini kita baca-baca aja, baru awal. Oke, kita nggak mengerti. Selesai. Yang soalnya karena kelewatan, paling langkah berikutnya kita pasang reminder, takut lupa. Tadi di tanggal 30 April. Yang ini juga penawaran umumnya 30 April, lebih aman. Kita pasang reminder tanggal 30 April. Pasnya alarm remunch. Oh salah ya, bukan alarm, tapi pengingat di kalender. Tanggal 30 April event beli saham
jamnya jam 9 aja ya. Oke. Oke, sudah pasang reminder. Terima kasih.